Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Om Aminawastu Namo Buddhaya. Good morning everyone. Respectable the head of Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Atisa di Pamekaran 1, Miss Ririn Hairunisa Sarjana Sastra. 接下来，尊敬的各位老师、学生们和印尼华光敬德学校的家长。 First of all, let's send our prayer to God Mahaguru and Triratna. We would like to invite Miss Vidya Listianing to lead the prayer. Please, Miss Vidya, time is yours. Terima kasih Miss Fani. Baik anak-anak, marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan doa bersama. Anak-anak, silakan bersikap anjali. Kita sejenak pejamkan mata kita. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Sembah puja kepada Maha Mula Wajra Carya Lensa dan Sang Triratna. Om Guru Len Sensidihom. Om Guru Len Sensidihom. Om Guru Len Sensidihom. Namo Grupe, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Grupe, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Grupe, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Yang Tathagata, yang Maha Suci, yang Maha Sempurna, terima kasih atas karma baik yang kami terima pada hari ini, sehingga kami dapat memperingati Hari Sumpah Pemuda pada hari ini. Semoga kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa suatu halangan apapun. Semoga nanti kedepannya akan memberikan manfaat untuk anak-anak kami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Mani Padme. Selamat pagi semua. Good morning everyone. 大家早上好， Saya Miss Agnes. I am Miss Fani. 我是雷丽老师。 It's an awesome and precious chance for us to be your master of ceremony in our event. Perayaan Bulan Bahasa dengan tema Language is the doorway to knowledge. Yeay! 哇哦，今天有多么美妙的主题！接下来能解释一下吗？ Baik, Lause. Sekolah Atisa di Pamekaran 1 mengadakan acara Bulan Bahasa sebagai wujud apresiasi akan budaya dan bahasa Indonesia. Dari kegiatan Bulan Bahasa ini, yang kami tekankan adalah penguasaan bahasa merupakan pintu bagi anak-anak untuk mempelajari berbagai pengetahuan yang ada. Dan sebagai bahasa nasional serta pemersatu, bahasa Indonesia wajib dikuasai sebagai cerminan jati diri anak-anak Indonesia. Bahasa Indonesia adalah identitas kita semua. Alright, Miss Agnes, I do agree with you. Okay, to shorten the time, let's start our event. But before that, we are going to hear our principal, Miss Ririn Hairunisa, delivers her speech for us today. Please, Miss Ririn, time is yours. Yang terhormat Ketua Bidang Pendidikan Yayasan Satya Dharma Surya Indonesia. Yang terhormat Bapak dan Ibu Pimpinan Sekolah Atisa di Pamekara. Yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua wali siswa SD Atisa di Pamekara 1, serta anak-anakku semua yang saya sayangi. Terimalah salam kasih dalam Dharma. Om Aminawastu Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Caturatna, sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan bulan bahasa SD Atisa di Pamkara 1 tahun pelajaran 2021-2022 dalam kondisi yang baik dan sehat. Pada kesempatan ini, mari kita semua mengingat sebuah peristiwa penting yang menjadi tonggak dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya serta bahasa pada momen ini menyatakan rasa kebangsaan yang tinggi dengan mengakui untuk bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan yang terakhir berbahasa satu, bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi perayaan bulan bahasa yang kita lakukan di bulan Oktober. Anak-anakku sekalian, dengan mengadakan kegiatan bulan bahasa pada tahun ini, kami semua ingin mengajak kalian agar tetap semangat dan berkreasi di masa pandemi, agar memiliki rasa kebangsaan yang kuat dan bangga menjadi anak Indonesia, dan meningkatkan penggunaan bahasa ibu, bahasa Indonesia yang ditambah dengan penggunaan bahasa Inggris dan Mandarin yang kalian pelajari di sekolah. Anak-anak, ketahuilah bahwa kalian bisa belajar banyak hal dari cerita yang kalian baca, baik secara konvensional dengan buku ataupun secara digital dengan e-book. Selama berabad-abad, dongeng yang diceritakan kepada anak-anak yang awal mulanya lebih banyak tentang fantasi dan petualangan, dalam perkembangannya memiliki cakupan yang lebih luas dan dapat berkaitan dengan semua aspek dalam kehidupan kita. Kiranya tidak salah apabila kita menyatakan bahwa buku adalah jendela dunia, karena melalui buku kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermakna guna meningkatkan diri, dan tentunya pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita akan mengasah karakter pribadi kita menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mari anak-anakku sekalian, luangkan sejenak waktu kalian sebelum tidur atau pada waktu senggang untuk membaca cerita, hingga pada akhirnya kalian juga dapat memahami bahwa sungguh books are the doorway to knowledge. Selamat merayakan bulan bahasa. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah Miss Wani dan Leni Lause, mari kita mulai acara kita. Tidak perlu berlama-lama lagi, sebagai penampilan pembuka, marilah bersama-sama kita saksikan penampilan dari perwakilan kelas 1 dan 2, yaitu cerita bergambar, kemudian ada pidato dari perwakilan kelas 3 dan 4, serta deklamasi puisi dari perwakilan kelas 5 dan 6. Selamat menyaksikan. Wow, Miss Agnes. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Sebelumnya terimalah dalam Dharma Namastu Namo Buddhaya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dengan keadaan baik ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gisela Karolin dari kelas 1A SD di Atisa di Pamkara 1.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki berbagai suku dan kebudayaan. Wilayahnya yang luas membentang dari Sabang sampai Merauke. Di setiap wilayah tinggal beberapa suku tertentu dan setiap suku itu menggunakan bahasa daerah masing-masing. Nah, keanekaragaman suku budaya dan bahasa ini membuat Indonesia mudah terpecah belah nih teman-teman. Setiap suku ini menunjukkan bahwa suku mereka lah yang terbaik dan memandang suku lainnya dengan sebelah mata. Padahal alangkah baiknya jika kita mengerti arti dari persatuan dalam perbedaan. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya ceritanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Owen dari kelas 2A. Nah, tadi kita semua sudah tahu ya bahwa ada satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu adanya keanekaragaman dalam suku budaya dan bahasa daerah. Singkat cerita, pada masa pendudukan Indonesia oleh bangsa penjajah, para pemuda-pemudi Indonesia merasakan bahwa perlu ada kesatuan dan persatuan untuk menggalang kekuatan sebagai satu bangsa. Rasa persatuan itu diikrarkan dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Apa ya isi dari Sumpah Pemuda itu? Ya teman-teman, ikuti saya ya. Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan sejak saat itu sampai sekarang, setiap tanggal 28 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nah teman-teman, bagaimana? Seru kan ceritanya? Saya Trisila dari kelas 2B akan melanjutkan ya. Jika tadi kalian sudah mendengar sejarah Sumpah Pemuda, maka saya akan sedikit menjelaskan hubungan antara momen Sumpah Pemuda dan perayaan bulan bahasa. Mungkin teman-teman baru mengetahui bulan Oktober sebagai bulan bahasa, benar kan? Sumpah Pemuda merupakan peristiwa besar dan penting bagi bangsa kita. Begitu besarnya perannya hingga boleh dikatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia tidak akan diperoleh seandainya tidak ada Sumpah Pemuda. Kita harus percaya bahwa bahasa Indonesia menentukan sekat-sekat perbedaan dan memelihara persatuan, menghubungkan setiap suku untuk dapat berkomunikasi dengan suku lain menggunakan bahasa yang sama, yakni bahasa Indonesia. Perayaan bulan bahasa dirasakan penting agar kita semua tambah mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, meningkatkan kreativitas dan prestasi di bidang bahasa dan sastra, serta meningkatkan kemampuan menulis, membaca, dan berbicara. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya kenapa bulan bahasa dirayakan pada bulan Oktober, karena pada bulan inilah kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Demikianlah cerita sejarah Sumpah Pemuda dari kami. Terima kasih. Nama budaya. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di hari ini kita semua bisa bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda di tempat ini. Dalam suasana dunia yang masih dihantui oleh pandemi COVID-19, kita sebagai pemuda tetap yakin untuk menatap masa depan. 93 tahun yang lalu, tanggal 28 Oktober 1928, telah terjadi peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.
sebuah bangsa adalah bangsa Indonesia. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Bermakna bahwa para pemuda dan pemudi Indonesia akan memperjuangkan kemerdekaannya hingga titik darah penghabisan. Maka mereka yang mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia harus siap, wajib dan bertanggung jawab terhadap Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, yang bermakna bahwa sebagai rakyat yang berasal dari suku, ras, dan agama yang berbeda, kita bersatu dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Makna kalimat itu menegaskan untuk menjunjung selalu bahasa persatuan. Kita yakni bahasa Indonesia dan juga berfungsi sebagai bahasa persatuan. Dari isi Sumpah Pemuda di atas, kita sebagai seorang pelajar harus lebih memupuk rasa semangat untuk belajar, menumbuhkan rasa bangga terhadap keanekaragaman Indonesia, serta menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Saudara sebangsa dan setanah air, mulai detik ini juga, marilah kita semua untuk merenungkan kembali, menyatukan kembali persatuan yang mungkin selama beberapa waktu ini terputus karena berbagai kejadian di masa lalu. Kita sebagai penerus bangsa Indonesia yang punya jiwa kuat, berpikiran jernih, dan berbudaya, mari kita berupaya untuk menghasilkan karya-karya terbaik hasil olah pikiran dan jiwa kita. Indonesia Raya yang selalu kita kumandangkan dalam lagu kebangsaan harus benar-benar terwujud dalam kehidupan kita. Dengan adanya peringatan Hari Sumpah Pemuda 2021, mari kita lebih bersemangat untuk menuntut ilmu. Semoga kita dapat menjadi pemuda yang bisa membuat bangsa Indonesia menjadi negara paling terdepan dalam segala hal dan mewujudkan Indonesia maju. Terima kasih, Namo Buddhaya. Wahai pemuda, semangat berjuang dalam dekapan Sumpah Pemuda, mencintai dengan sepenuhnya tanah air Indonesia, menjaga keutuhan bangsa dengan sebaik-baiknya penjagaan. Jadilah pemuda yang siap siaga menyiapkan kejahatan. Semangat pemuda terus membara untuk menyatukan tanah air Indonesia, untuk menyatukan bahasa Indonesia, untuk menyatukan bangsa Indonesia, pemuda harapan bangsa. Pemuda adalah tonggak berdirinya suatu bangsa. Jangan kau biarkan tanah air tercerai berai. Amankan dari serangan orang bertopeng belang. Terus terawasi hingga dari kejauhan ujung negeri. Bentangkan terus kekuatan sayap-sayap panjimu. Jaga persatuan dan kesatuan yang menjadi kekuatan. Saling menguatkan dalam proses penegakan seutuhnya. Pemuda hebat rela membela kebenaran yang berlandaskan kedaulatan. Tanpamu bangsa ini akan perlahan runtuh, nyaris rubuh. Pemudanya tak lagi kokoh dalam menguatkan
seakan siap melenyapkan kekuasaan. Musuh-musuh bergandengan menjadi satu, siap menyerbu. Wahai pemuda, bersatuan dalam dekapan cinta tanah air sesungguhnya. Bumi pertiwi yang telah berpenghuni nyaman, tak rela jika harus terjadi lagi penindasan. Teruslah membela dalam hal kebenaran nyata. Wow, Miss Agnes 出色的表现非常好。 Betul sekali Lause, penampilan mereka sungguh luar biasa. Okay, kids, we still have another special performances from our students that I'm sure will be so interesting to see. And the next performance is storytelling. Our brilliant students from grade 1 to 6 will be a storyteller. So, without further ado, let's see their performances. The Jungle Book from P1 to P3 performances, and the Goldilocks and the Three Bears from Primary 4 to Primary 6. Where are Baloo and Bagheera? Where are you? Mowgli is here. I want to play. Maybe I should find them in that area. Baloo! Bagheera! Hello everybody, I'm Michelle. Today my friends and I want to tell you an interesting story. The title is The Jungle Book Story of Mowgli. Deep in the jungle, there lived a boy named Mowgli, who was raised by wolves. As the baby, he had wandered off into the remote part of the jungle. He always spent his day playing with Baloo, the bear, and Bagheera, and Panther. Life was so good. Hello, I'm Eureka. Now let me continue the story. One day, Shere Khan, the tiger, had returned. He had heard that there was a man cub living in the jungle. And to protect him, Mowgli's family told him he must go and live with humans in the human village. Mowgli had never seen human before, and he was so sad to leave his jungle home. But he knew he must obey. Okay, can you guess what will Mowgli do? Will he stay in the jungle, or will he leave the jungle? Alright, the story will be continued by Priscilla. Stay tuned, bye bye. Hi, I'm Priscilla. Have you found the answer? Yes, you're right. So, the three friends set off by floating down the river. Baloo and Mowgli had a great time. But poor Bagheera, being eaten to death and spent his life just not trying to get wet. As their friends, they entered a clearing near the village. But Shere Khan came out of nowhere and said, "How dare you trespass in my jungle?" He roared at Mowgli. "Roar! You're dead, I'm going to eat you," said the Shere Khan. Okay guys, will Shere Khan eat Mowgli? Yeah,
Get the answer by keep listening to the story. Leon will continue the story. Hi, I'm Leon. Are you curious to continue the story? Alright, let's start it. Mowgli was so scared, but he grabbed a torch and swung it at the tiger, not knowing that the fire was one other thing that Sharkan afraid of. Then Delu and Bagheera pushed Sharkan back into the jungle. When they arrived at the village, it was time for them to say goodbye. This is the sad scene. Mowgli had to say goodbye to his friend. Mowgli said, "No problem," said Baloo and Bagheera. "I will remember you and we will always be friends," said Mowgli with happiness. At this moment, Baloo scooped up Bagheera and Mowgli in a bear hug. And the friends each other hugged, and they knew would remember this moment forever. Alright, that is the end of the story today. So, from this interesting story, we can learn that don't be a coward. Be a brave person. We need to face our fears. Gear our confidence so we can beyond our fears. This is shown when Mowgli had to meet Shere Khan face to face. He didn't let his fears consume him and finally took the torch and swung it at the tiger. Do you like the story, guys? Wow, I'm happy to hear that. Well, this is the time for us to say goodbye. Thank you for listening to our story. Bye-bye. I'd like to tell you a brief story about Goldilocks and the three bears. Do you know what the story about? Yes, you're right. It's about a little girl named Goldilocks and the three bears. Have you ever heard the story before? If you haven't, let me tell you a little about it. Once upon a time, there will live three bears in the forest. Three of them are different in size. First, the great bear. He was big, tall, and had great rough voice. The little bear called him Papa. Second, a middle-sized bear. She was smaller than Papa Bear. She had a middle-sized voice. The last bear was a little bear. She had a little voice. Then, oh wait, oops, sorry. This is all I have to tell you. But don't worry, my friend will tell you more about it. Jason, time's yours. Thank you, Marcelo. Thank you.
about Goldilocks. Who is he or she? Yes, please. Oh, yes. What? I can't hear you. What? Yes. Red clothes, a girl, and then yes, you're right. Thank you. She was a girl with a golden hair. She was a very cheerful girl, but sometimes she forgot the time when she was playing with a new English thing. She wasn't an obedient girl. She liked to travel alone in the forest, but a very brave girl. But sorry to say, she was a polite girl. She liked to enter someone's house without knock on the door or even just say hello and ask permission. Oh, what rude. Let's hear the story about her and the three bears. On one fine day. Oh, wait a minute. Oh, I should stop here. Wow, get more interesting, right? Thanks for listening. Oh, wait, don't go. Don't leave me. The show must go on right now. So far, please take it. Bye. Hi friends. Hi dear. Are you all okay? I hope you're okay. Hi, I'm Regan. Jason, did you say the Goldilocks and the three bears? Oh, I think we're spoiler. Okay, here, let me tell you. On one fine day, there was a little girl. She hopped, stopped, hopped, and singing cheerfully. La 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 la. Oh, sorry, maybe she wasn't good at singing. Little girl called Goldilocks was sent to the woods by the errand of her mother, passed by the three bears' house. She looked at the window and said, "Wow, the house is big and cozy. What are those? I'm curious." She entered the house without appreciating nothing. He saw three oranges. Orange. I love orange. She tried to eat the biggest bowl and said, "Ow, it's too hot." Then she moved to the middle bowl and said, "Slurp, what is too cold? It's not right." Then she moved to the last orange, called the smaller orange, and said, "Slurp, slurp, this orange tastes right. It's delicious. I can eat all up. Slurp, slurp. Wow, I'm full." She wandered around and saw three chairs. She hopped into the biggest one and said, "Ow, it's too hot. It's too hot. My back's hurt." Then she hopped into the middle chair and said, "What? It's too soft. It's not right." She fell off the chair, but she was fine. Then she moved to the last chair, and it was a little Bee's chair. And it was so... Who's here? Oh, I forgot to tell you. I've got to go now. Thanks for listening. Bye. You can see. Hi. Regan? Where are you going? What? What did you say? Okay, I got it. What did you say? Oh, hi. I'm Justin Kalani from K6. I think you said that I'm not sure about it, but let me try. The girl sat on the smallest chair. It was comfortable and it was just right. Said the girl. Wow, the house is very big. It's bigger than my house. Oh. She walked around the house, then saw three big beds. She tried the biggest bed. Oh, the pillow is too high. My head's going to be hurt. She jumped and climbed on the middle-sized bed. She lay down and sang. Oh, it's too soft. No, I can't sleep here, said the girl. Oh, which is perfect and comfortable. The girl slept on the smallest bed. Somebody has ate my porridge, shouted three of them. Walk around and
soundly. She don't wake up, but when she heard the little weird voice in the she was very surprised. She waked up and looked away to out. Then she saw the open window. She jumped and ran into the forest. Oh, her poor little Goldilocks might be very surprised. Yep, the end. Give me a second, please. Before we end the story, let's make a conclusion. As a child, I think we should be polite whenever or wherever we are. Thank you and goodbye. Wow, fabulous performances. They really nailed it, Miss Agnes and Lauseleli. Betul sekali Miss Fani, mereka anak-anak yang sangat luar biasa, percaya diri, dan bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Tetapi harus diingat ya, jangan melupakan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia. Yes, Miss Agnes. Lause, do we still have more comments? 看精彩的演出。 Setuju sekali Lause. Bagaimana ya Lause supaya bisa berbicara Mandarin secara fasih seperti mereka? 很简单 ，Miss Agnes， 我们需要勤奋学习，经常阅读、写作和练习。除此之外，不要害怕犯错。 Oke, baiklah Lause dan Miss Fani, akan saya coba. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan anak-anak SD Atisa di Pamkara 1.
花年打蛋，打锤多竹叶，田外之友。名曰去时有，把酒问进殿，不知殿上无解，请记续何年？我与长风归去，唯恐琼楼玉宇，高处不胜耳。起舞能听你，何似在人间？转处歌，低其乎，遥不应有恨，何此长向？别此言，人有悲欢离合，夜有阴晴眼前。紫色无难转，但愿人长久，天地风寒川。Okay, Miss Agnes and Lady Lause, now we are at the end of our event. Thank you very much, students, for showing your best today. 感谢老师们，感谢家长，感谢今天收看的观众。 Dan sebelum kita akhiri acara kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Miss Widya akan memimpin doa penutup. Kami persilahkan kepada Miss Widya. Baik, kegiatan pada hari ini kita akan tutup dengan doa. Anak-anak, silakan bersikap anjali dan pejamkan mata. Om Gurlian Sensi Dihom. Om Gurlian Sensi Dihom. Om Gurlian Sensi Dihom. Namo Guru Pe, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanggaya. Namo Guru Pe, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanggaya. Namo Guru Pe, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanggaya. Yang Tathagata, yang Maha Suci, yang Maha Sempurna, terima kasih atas perlindunganmu pada hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan kegiatan pada hari ini dengan baik dan lancar. Semoga dengan adanya kegiatan pada hari ini dapat menumbuhkan semangat belajar untuk putra-putri kami. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Rim, Om Rim, Om Rim, Om Mani Padme. Terima kasih Miss Widya. Baiklah Lady Lause dan Miss Fani, perayaan bulan bahasa kurang lengkap tanpa adanya pembacaan ikrar sumpah pemuda. Karena ini dapat mengukuhkan dan mempertebal rasa kecintaan terhadap tumpah darah, bangsa dan terlebih bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, marilah kita saksikan pembacaan ikrar sumpah pemuda oleh Miss Lian. Kemudian akan dilanjutkan dengan persembahan terakhir dari guru-guru SD Atisa di Pamkara 1 yang akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu,
bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Okay, Miss Agnes and Lily Losa, let's sign off from here. I'm Miss Fanny. 我是雷丽老师。 Dan saya Miss Agnes. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Thank you and see you